Semangat. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak datang ke teman-temannya? Ada, Ibu. Ada siapa? Berapa orang? 3 orang, Ibu. 3 orang. Atas nama siapa nak? Zaki, Ibnu, sama Fitri, Ibu. Jaki, Ibnu dengan Fitri. Jaki apa kabar? Zaki izin, Ibu. Izin Acara kenapa? Acara keluarga. Ibnu? Siapa Izin. tadi? Kalau kamu, Ibu, Siapa lagi Ramadan, tadi? Ibu. Rama. Rama kenapa nak? Ramadan izin. Izin karena Acara keluarga juga, Ibu. jangan keluarga, baik juga keluarganya ya. Si apa tadi? Acara keluarga Jaki, Rama acara keluarga. Atau orang tuh mau ini ya? Satu keluarga. Iya, keluarga Cemara gitu. Oke, tadi lagi Fitri. Fitri ke kota, Ibu. Berkota mana? Ke Jakarta, Ibu. Ada apa itu? Acara keluarga juga, Ibu. Oh, acara keluarga. Oh, luar biasa. Ini kelas 12 satu luar biasa keluarganya ya. Jadi ada keluarga pun harus izin sekolah. Ya, kalau bisa kepada anak ibu semuanya udah yang kelas 3 acara keluarga itu agak disampingkan sedikit. Oke ya. Kita mulai anak-anak ibu semuanya. Sebelum ibu mulai, ibu akan mengingatkan kembali waktu minggu kemarin saya sudah yang namanya memberitahu kepada anak-anak ibu yaitu tentang bab 2 dengan judul memprestasikan ide kewirausahaan. Jadi sebelum kita masuk materi kewirausahaan, maka kita sebagai warga negara Indonesia ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya nak. Oke, Ibu. Ya, silakan berdiri kepada anak ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk nak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau sedikit dulu ya. Coba perhatikan nanti kalau ibu bilang tepuk sekali, ya kan? Tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Tepuk 5 kali. 1, 2, 1, 2, 5. Oke, ngerti ya nak? Oke, tepuk sekali. Tepuk 3 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 3 kali. Oke, terima kasih. Oke, coba buka bukunya, yaitu di bab 2. Di situ kita mempelajari yang namanya kewirausahaan. Ya, kewirausahaan ini salah satunya
elektronik. Informasi yang bisa kita dapat kewirausahaan itu dari mana, Nak? Radio, Radio, podcast, media sosial, televisi. Contohnya apa? Iklan. Oke, contoh iklan dari televisi. Sabun, Indomie. Oke, itu teksnya itu teks visual atau audiovisual? Audiovisual, Nak. Coba, oke, satu orang. Kenapa? Iklan sabun tadi dibilang teks audiovisual ya? Siapa bisa ya? jadi audiovisual itu dia memiliki suara dan mempunyai gambar itu. Oh, di situ kita bisa mendapat informasi tentang kewirausahaan, ya kan? Oke, kalau contoh informasi yang visual aja, apa itu? Dari mana bisa kita dapat? Nah, contohnya bagaimana? Apa iklannya? Siapa bisa? Siapa bisa angkat tangan? Ayo. Ya. Dari spanduk di jalanan, Dari spanduk jalanan. Apa itu spanduk di jalanan, Nak? misalnya tentang produk-produk elektronik itu di jalanan. Oh, Di baliho. di baliho ada di situ misalnya jual beli apa? Kulkas. Oh, kulkas. Jual beli kulkas dengan harga miring. Seperti itu? Ya, oke. Betul. Langsung kita bisa melakukan yang namanya memahami dan melakukan instruksi kompleks. Oke, instruksi apa kata lain dari instruksi? Nah, iya, betul. Perintah kompleks. Iya, kalimat yang memerintahkan secara lengkap. Contohnya mana? Ya. Contohnya ambil buku, buka halaman 10 sampai 11, kerjakan di susunan kertas nomor 1 sampai nomor 5. Iya, bagus. Siapa lagi? Ya, tenang. Siapa lagi bisa? Instruksi kompleks. Siapa lagi? Ayo, Nak. Siapa lagi yang bisa membuat kalimat instruksi kompleks? Ya, silakan. Instruksi memasak nih Bu. Di kopi misalnya dari kopi itu di belakangnya ada itu masak dulu airnya, masukkan minyak, nanti saring airnya gitu, terus nanti masukkan bumbunya. Oke, iya betul. Betul ya? Oke, tepuk tangan. Nah, di kemasan kopi ataupun kemasan Indomie, dia di situ ada gambar dan di bawahnya ada keterangan ya. Pertama kali sediakan tempat, ataupun kalau dia kopi ya langsung ada tempatnya. Langsung seduhkan air secukupnya, ya kan? Lalu ditutup berapa menit, baru lalu ditiriskan, lalu ya diberi bumbu, lalu siap disajikan, ya kan? Kalau mau diaduk ya nggak masalah, tergantung selera masing-masing. Mungkin karena dia udah kelaparan, langsung dia disajikan. Tapi kalau masih bisa ditahan perutnya, mungkin diaduknya dulu. Oke, Nak? Oke. Di sini di bagian C menggunakan yang namanya kosakata baru teks kewirausahaan. Tadi udah tanya apa itu salah satu kosakata dari kewirausahaan, adanya modal, adanya inovasi, adanya apa lagi, Nak? Tawar menawar, ya negosiasi, ya kan? Oke. Terus di sini ada yang menggunakan kalimat efektif. Ayo, siapa bisa membuat kalimat efektif? Berarti yang dikatakan kalimat efektif yaitu kalimat yang menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan terbagi lagi, ya kan? Tergantung kalimat yang mau kita buat. Oke, siapa bisa? Ya, silakan. Kelas kami belajar bahasa Indonesia sekarang. Kelas kami belajar bahasa Indonesia sekarang. Sudah efektif? Hah? Kelas kami belajar
belajar pelajaran bahasa Indonesia hari ini ataupun sekarang pukul berapa sekarang? Nak? Ya, pukul 12.30. Ya, atau 14.30. Pukul berapa sekarang? Nak? Iya, 14.39. Oke, jadi yang dikatakan efektif itu dia harus lengkap subjek, predikat, objeknya. Oke. Di sini semalam Ibu sudah membagikan yang namanya kelompok. Ya, Nak, membagikan kelompok. Kelompok berapa, Nak? Satu membuat apa? Cermin dari dasar. Oke, mana bahan-bahannya? Bahan baku pakai guseng pada itu kering. Ini namanya kulit banyak macam. Warnanya Ada roti bentuk. ini dibentuk, ini fungsinya untuk apa? Dibentuk terus nanti ditempel. Mempercantik, memperindah ya. Oke, kelompok berapa nih, Nak? Oke, semangat. Ini kelompok berapa? Kelompok 6 membuat apa nih kewirausahaannya? Kotak tisu. Kotak tisu ini bahan dasarnya apa ini? Kardus apa ini, Nak? Kardus Medan Jaya. Oh, ini kue ya. Ya, semangat. Yuk. Oke, ini kelompok berapa, Nak? Kelompok 4 buat apa? Oh, bisa. Oh, ya, dia dua fungsi ya. Nah, ini bahannya dari mana nih? Cantik. Berapa nanti dijual nih? Oh, 20. Jadi nanti kalau ada nanti yang menawar, kayak mana itu berapa? Semangat ya, Nak. Sama-sama. Oke, ini kelompok berapa, Nak? Buat apa ini? Cantik kali pita. Terbuat dari bahan apa? Oh, benang satin. Terus ini apa nih? Ini untuk kayak nanti kan itu nanti ada diikat-ikat gitu Pak, di dalamnya baru nanti datang diikat gitu. Jadi Oh, fungsinya apa? menyatukan beberapa elemen. Oh, menyatukan beberapa. Oh, ini apa nih? Biasanya Oh, dia cantik. Oke, semangat. yang paling kiri itu untuk ini. Oke, ini kelompok berapa, Nak? Kelompok ini. Kelompok 3. Buat apa, Nak? Mana bahan-bahannya? Ini Ibu. Ini apa namanya? Tali Oh, tali ukur. Warna apa aja nih? Kalau mau warnanya Oh, terserah ya. Jadi tergantung selera. Ini fungsinya untuk gelap ya. gelap. Banyak. Oh, gabungan tas ya. Ini kalau kita wirausaha berapa kita buat cocok nih? Jadi nanti kalau 5 sampai 10. Jadi nanti kalau ada yang menawarkan 2.000 bagaimana? Oh, kadang nggak boleh. Oh, nggak sesuai dengan modal ya. Oh, capeknya, bahannya juga. Oh, bahannya ori. Oke, semangat, Nak. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kewirausahaan apa nih, Nak? Oh, kelas 5. Cantik. Ini bahannya apa nih bahannya? Bahan plastik. Ini apa? Alasnya pakai kardus apa? Terserah kardus apa? Oh, yang putih rata. Oke. Ini apa nih? Tadi apa namanya nih? Oh, tempat
start dari 25.000. Oh, start dari 25.000. Jadi minimal berapa harga mati? Harga mati kami turun jadi 20.000. Oh, berarti kurangnya 5.000. Oke, semangat ya nak. Oke, semangat. Kepada anak ibu, tiap-tiap kelompok akan ibu suruh ke depan mempresentasikan bagaimana hasil dari karya kewirausahaan Anda yang mau Anda tampilkan, yang mau Anda jual kepada kelompok-kelompok yang lain. Oke, kita mulai. Jadi aku mempunyai produk yaitu batik mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu sel terkecil yang ada di dalam tubuh kita. Gak semua masyarakat itu tahu bentuk mikroorganisme itu seperti apa. Makanya aku ingin mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa tahu bentuk-bentuk mikroorganisme. Nah, di sini kami memiliki gagasan usaha yang bernama Bali Kara, Bali Upakara, situs online jual beli Upakara Bali. Jadi di sini saya menjual sosis dari bahan kedelai dan kacang-kacangan tanpa bahan makanan sama sekali, tanpa daging sama sekali. Dari kelompok 1, dipersilakan kelompok 1 ke depan. Semuanya nak, bahan-bahannya sampai dengan produk yang mau dijual. Bahan-bahannya juga di bawah ya, biar nanti ya. Kelompok yang lain diperhatikan presentasi dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil karyanya dengan bahan-bahannya sebenarnya ini bahan-bahan berkualitas. Oke, dipersilakan. Semuanya siap. Kami dari kelompok 1 dan saya manajer Arifin. Saya Lina Poyerana, saya Syedina Landa, saya Siti Nabila. Dan saya Ridho Jalan Besar. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat hiasan clay di cermin. Untuk pertama, di sini kami akan memberitahu apa saja bahan dan juga alat yang kami gunakan untuk membuat kreasi clay ini. Pertama itu ada yang paling penting dan utama itu ada clay-nya. Di sini kami membeli kertas yang sudah tersedia banyak warna dan bisa dibentuk-bentuk. Dan dia bersifat elastis. Nah, jadi seperti ini bisa dibentuk apapun sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan ide kita. Dan selanjutnya ada cermin. Jadi nanti ini sebagai media di mana kita menempelkan hasil dari clay yang sudah kita bentuk, mau seperti apapun itu, mau tema apapun itu juga bisa. Dan selanjutnya ada tools kecil, ini opsional tetapi lebih bagus di kertas. Nah, kemudian kami akan menjelaskan mengenai model kami untuk membuat cermin-cermin yang ada di sini. Nah, untuk kulit sendiri kami sebenarnya memakai 4 bungkus. Nah, satu bungkus itu yang seperti ini harganya itu 5.000 ya. Jadi untuk semua keseluruhan ini kami punya modal 20.000 untuk kuliahnya. Nah, untuk cerminnya itu cermin besar sendiri kami seharga 10.000 ya, kemarin 10.000 itu cuma satu. Nah, sedangkan cermin yang kecil itu dia hanya 7.500. Nah, itu cermin kecil itu kami beli 2, sedangkan sisa cerminnya yang lain itu kami beberapa kami bawa sendiri dari rumah yang tidak kami pakai. Nah, jadi totalnya itu ada sekitar 45.000 untuk membuat ini semua. Kami akan menjelaskan proses pembuatan hiasan cermin dan clay ini. Setelah kita memiliki semua alat dan bahan tadi, kami lakukan adalah mencari inspirasi untuk menentukan tema. Nah, jadi cermin ini akan kita hias dengan tema apa? Seperti yang telah kami buat, di sana ada tema bunga, di sini juga bunga, juga di sini ada makanan kucingan yang disambung juga
kita mulai menyusun layout sudah dibentuk di atas cerminnya, dan kita tata bentuknya meletakkan di mana, bentuk printnya sudah dibentuk. Setelah itu kita tempelkan ke cerminnya menggunakan lem. Setelah itu tunggu saja printnya sampai mengembang. Selanjutnya kami akan memberitahukan tentang harga jual untuk masing-masing cermin. Jadi berhubung dengan cermin yang berukuran besar dan kecil yang adalah yang berbeda, maka kami itu memberikan harga jual untuk cermin yang besar itu tuh seharga 20.000, sementara untuk cermin yang kecil itu 15.000. Ada kira-kira ada yang berminat untuk membeli karya kami? 20.000 teman-teman. Selain fungsi estetika, ini juga ada fungsi manfaatnya. Selain bisa berkaca, kalian juga bisa. Ada yang mau? Yang kecil hanya 3 dan yang besar hanya 1 teman-teman. Yang kecil 15. Boleh lah 10 dong, 10 dong, 10. Oke, jadi satu cermin sudah terjual dengan harga 17.000 teman-teman. Baik, cermin yang kedua juga sudah terjual dengan harga yang teman-teman ini yang besar belum terjual, ayo. Apalagi bisa kaca dengan hiasan sekali. Ayo teman-teman, dua lagi. Yang sampai itu besar. Terima kasih ya, sama-sama. Boleh kan beli gini-gini kacanya? Oke, semua terima kasih yang sudah membeli dan sudah mendengarkan ide kreasi kami. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Silakan.
alhamdulillah di bawah hasil kerajinannya dan bahan-bahannya juga di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu gantungan handphone yang dibuat dari manik-manik dan benang. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feroza Fadila Polem. Saya Kaliska Amelia. Saya Michelle PJ Siombing. Saya Seren Andrika Nami Gultom. Saya Orol Pondowinata. Saya Novel Rayhan Al-Habib. Pertama kami akan menjelaskan apa fungsi dari gantungan handphone tersebut. Oke, jadi gantungan handphone ini itu fungsi pertamanya pasti sebagai estetika ya. Tapi yang kedua itu selain estetika, dia juga memiliki kegunaan. Jadi ketika kita menaruh ini di HP kita, di handphone kita itu juga bisa mengalungkan phone strap ini ke dalam lengan kita. Karena kan misalnya nih kita kadang tuh ceroboh buat menjatuhkan HP kita, jadi kita bisa pakai phone strap ini buat safety, jadi buat keselamatan dari HP kita dan biar HP kita tuh nggak mudah jatuh. Jadi kalau misalnya jatuh pun itu jatuhnya itu di tangan kita, jadi kayak gini. Selanjutnya kami bakal bahas bahan-bahan dan model dari pembuatan phone strap ini. Nah, jadi bahan-bahan yang kami gunakan ada benang giok atau tali giok, terus ini ada manik-manik, ini sebenarnya manik-manik. Baru itu udah sih itu aja. Oh ya, ada gunting sama mancis atau korek api, tapi mancis aja biar lebih safety. Nah, baru itu kalau pembuatannya sangat simple, cocok untuk pemula yang ingin membuka atau pelajar yang ingin mencoba peluang usaha baru. Nah, pembuatannya tunjukin saya. Jadi pembuatannya itu ya ini sesuai dengan hati kita sendiri sih, mau bikinnya gimana, mau polanya gimana. Nah, jadi polanya itu yang mau saya buat kayak gini. Nah, jadi awal kita buatnya ya tinggal sediain benang. Nanti dari manik-maniknya ini ya kita tinggal masukin satu persatu. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti setelah udah jadi, nah kita tinggal ikat aja dari ujung ini ke sini. Nah, jadi berbentuk seperti ini. Sudah, itu aja. Oke. Nah, tapi kalau kalian coba di rumah sendiri nih kan, untuk pemakaian sendiri kan, kalau mau buat itu kayak males, gak punya waktu. Jadi di sini kami sediain one strap yang unik banget, lucu banget, cantik banget, limited edition, tentunya murah, meriah dan aman di kantong pelajar. Cuma 20.000 aja. 20.000 aja. Kayak, nah modal kami tuh gak banyak lah, 20 sebenarnya untuk manik-manik ini kan bisa dipakai berulang. Nah, ini kami belinya sekitar 35.000 sampai 40.000 lah, tergantung kalian belinya di mana. Nah, baru itu biasanya udah include sih sama benangnya. Tapi kalau misalnya dia yang nggak include sama benangnya paling goceng itu udah banyak. Nah, jadi kami ngambil untungnya tipis banget. Jadi kalian silahkan beli dan kami menjual dengan harga yang sangat amat murah. Ada yang mau beli nggak? Ini produk yang kami jual. Beli. Harganya sama. Nah, kami ada promo nih. Kalau satu 20.000. Nah, kalau beli dua 35.000 aja. Ayo, siapa yang ingin membelinya? Ayo. Limited edition loh ini, limited edition. Mau boleh. Rofani juga. Enggak boleh 15.000. Ini udah habis banget loh modalnya. 30.000. Oh my god. 30.000. Sama aja Terima kasih ya Rofani. Ada lagi guys. 17.000. Gini. 18.000.
Oke, 18.000. Satu. Boleh. Ini terakhir. Ya. Ayo guys, ayo. Ini ada satu. Ada dua lagi yang imut, yang lucu. 30.000 aja. Ini udah cuci gudang dia. Ayo guys. Siapa yang mau beli? Kelompok yang lain. Kelompok ini? Ada mau beli? Iya. Oke, ada mau diskon lagi, ada mau diskon. Boleh, oke sekarang satu, dapat 25.000 aja. Ayo tahu, ayo cuci gudang sayang kita ya. Yang di belakang nggak ada yang beli. Nanti HP-nya jatuh loh. HP-nya hilang. Mungkin mau 25 loh ini. 20. Nggak bisa. Ayo 25.000 dua. 15.000 satu. Yaudah sinilah. Kakak mau 2 kan pasti? Iya, 20 lah 2. Nggak bisa, satunya 15. 20. Udah lah Kak, nanti kan kita makan. Enggak dibaliknya. Makasih ya. Ayo ini satu lagi 15.000 aja. Ayo. Mau? Boleh. Oke, terima kasih ya guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya udah terjual ya guys. Jadi kami bakal menutup jual beli kami hari ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Membuat sebelum kami mulai pemodalnya Saya Hadirin Semanita. Baik, akan dimulai dari cara pembuatan pembahasan dan pembuatan dan bahan. Yang pertama itu ada pembuatan, lalu ini juga ada memakai kartunya, awasnya, ada memakai salin sabun, pengalirannya, ada kuning, dan juga ada lem, bisa dilaksanakan atau lepas kartu atau kertas manila. Jadi untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan botolnya, lalu yang kita akan 3 botol, kita potong buahnya sesuai keinginan. Tapi di sini kami memotongkan 3 ukuran, ada yang tinggi, sedang, dan ada rendah. Setelah itu kita buat tiap-tiap botol itu kita lilit dengan tali
dihiasi juga dengan tali sabun. Setelah itu setelah sudah membuat alasnya, kami akan tempel pas bunganya di atas alasnya dan hasilnya akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya kami akan menjualkan produk kami ini. Tapi sebelum itu kami ingin mempresentasikan modal yang kami buat. Jadi modal kami buat itu sangatlah terjangkau ya. Bisa dibilang bisa untuk dibikin oleh pelajar sendiri. Jadi modal itu yang pertama kulit bubus sama tali karton saja. Nah, untuk tali karton itu kami satu gulungan itu 12.000 dan juga untuk gulungan itu 11.000 saja teman-teman. Untuk gunting harus kita itu bisa didapatkan di rumah-rumah teman kalian dan juga untuk botol bekasnya bisa langsung diambil dari botol bekas. Nah, buat bunga ini kan fungsi tapi mungkin estetikanya misalnya kayak kamar kalian kosong gitu kan. Kalau saya kalian bunga ini kalian masuk kamar kalian misalnya kayak pakai pintu kamar yang ada tumbuhannya gitu. Kan hias bunga kalian sendiri gitu. Ada yang tertarik nggak buat beli pas bunga kami? Jadi kita sudah menjelaskan nilai dari pas bunga ini. Harga dari pas bunga di sini adalah 30.000 rupiah. Dan tapi ini bahannya bahan juga ini kemudian dengan tangan rapi. Nah, kalau ada yang tertarik bisa